sekarang yang studio saya develop juga sama teman di Kampung Monster, memang sekarang problemnya lebih ke attitude anak-anak gitu kan. Nah itu perlu dilatih gitu. Kalian nggak bisa pun nggak masalah, nggak deadline, tapi selalu komunikasi sehingga di manajemen itu ngatur, oh si A kayaknya 3 hari baru selesai, oke saya akan over pekerjaan ini. Jadi jangan sampai kepercayaan dikasihkan ke teman-teman itu di loss gitu kan, karena dunia animasi ini kecil. Sekali teman-teman ini kecoreng namanya gitu kan, wah ini si anak ini manja banget nih, si anak ini sering menghilang, aduh kayaknya harus refresh nama kalian, agak susah. Animpiade Animation for All. Halo, selamat datang di Animpiade, channel animasi Indonesia. Dan masih bersama saya Ali Isa di Animation Talk. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan Mas Alvan. Halo. Jadi Mas Alvan ini mungkin boleh saya sebutkan sebagai dosen dari ASDI. Kemudian masuk ke Kampung Monster juga. Bagian dari Kampung Monster dan sekarang sudah punya studio sendiri juga. Studio research. Studio research Anon. Wah, banyak banget Mas. Titelnya nih banyak. Iya, titelnya banyak ya. Nah, Anonnya sini ada di Solo ya? Iya, ada di Solo. Ada di Solo. Kampung Monsternya juga di sini. Sama, ya di Solo juga. Oke, sebelum nanti kita ke sana, seperti biasa, kalau misalnya kita ada bintang tamu, kita akan selalu tanyain, apa yang menyebabkan Mas Alvan ini terjerumus ke dunia animasi? Sama sebenarnya sama teman-teman itu. Namanya udah terjerumus berarti memang nggak sengaja. Iya. Dan memang benar tidak sengaja. Sama sekali dari dulu nggak ada kepikiran untuk jadi terjun ke dunia ini. Ya karena kita nggak tahu apakah animasi itu industri atau apa. Awalnya saya juga nggak tahu itu kalau ternyata ada. Karena memang saya kecilnya dari desa, dari kampung gitu kan, sehingga ya ini apa ya, cuman hobinya gambar, terus tahu tentang komputer ya dijalanin aja. Terus dilalah kok ini ada pekerjaannya, ada industrinya, ya kita kejar terus di situ. Sampai proses belajarnya nanti bagaimana. Nah, itu kan pasti cukup perjuangannya karena berangkat dari anak kampung pinggir sungai, kanan kiri sawah, nggak tahu apa-apa, sehingga bisa terjun di bidang animasi gitu. Berarti dari kecil kenal animasi pertama kali kapan? Iya, dari komik. Dari komik dulu. Iya, dari komik dulu, dari Dragon Ball, gambar-gambar Dragon Ball, ya, terus ikut dulu ada majalah lomba menggambar ya, dipublish kayak gitu kan. Yang ngirim ke kantor pos dulu, dikirim, kalah ya sudah nggak apa-apa, yang jelas mencoba secara pribadi dari SMP itu udah mulai gambar-gambar, nyontek dulu, gambar disamain, kalau udah sama bagus baru bikin yang lain gitu. Berarti Mas Alvan ini mengawali dari gambar. Iya. Jadi memang hobi gambar dari kecil. Iya, dari kecil hobi gambar. Gambarnya masih nyontek ya. Oh iya. Saya juga gambarnya nyontek lagi. Dan nyontek Dragon Ball. Waktu ketika itu kan berarti nonton dari TV juga. Terpapar animasi itu termasuk korban ini berarti. Apa? Televisi Minggu Pagi itu. Iya, televisi Minggu Pagi itu udah pokoknya diajak orang tua kemana-mana tuh nggak mau. Iya, sampai berantem, sampai diajak jagong tetap juga nggak mau. Iya, karena kelewatan satu episode tuh sudah nanti ketinggalan cerita banyak di sekolah. Pasti. Zaman dulu begitu. Iya. Sampai bolos sekolah, waktu istirahat kan ada Ultraman waktu itu pas jam 9 atau jam berapa, ya udah tetangga sekolahan ada TV ya, kita sembunyi di situ nonton Ultraman demi nonton Ultraman sampai bolos sekolah saking sukanya. Molor dikit masuknya. Iya. Kan pas istirahat tuh. Ya udah kita nonton, sayang kalau ini nggak diselesaikan nontonnya gitu. Ya saya agak nakal dikit. Iya, betul. Jadi mulai dari penikmat dari animasi, kemudian akhirnya dari situ mulai tertarik dengan dunia animasi. Iya. Dan ketika itu apakah langsung terbayang bahwa oke, nanti saya akan menekuni bidang animasi ini, atau tiba-tiba saja ada kejadian yang menjerumuskan Mas Alvan untuk menjalani? Iya, kalau saya memang hobi dulu gambar itu kan, yang jelas saya kurang tahu dengan desain. Intinya saya hobi, saya lakukan itu aja, pokoknya gambar, nonton film, baca komik, itu kan, itu saya jalani terus sampai mungkin saya ada satu titik ya di mana bahwa entah saya baca buku apa, intinya adalah dia bilang pokoknya besok itu
hobimu itu ya pekerjaanmu gitu kan. Walaupun waktu itu saya nggak tahu ini kerjaan apa ya, cuman gambar-gambar aja, ngulik-ngulik komputer, bikin-bikin modeling, itu aja gitu kan. Tapi itu saya lakukan masa sekolah ya, masa pendidikan. Kadang kita nggak dapat materi dari tidak dapat mata kuliah atau pelajaran dari bangku kuliah, ya udah di luar itu ngulik-ngulik sendiri dulu. Lebih otodidak. Ya, lebih otodidak gitu, lebih otodidak. Sampai pada endingnya ya karena balik lagi ya, karena bukan berarti bukan hidup di kota besar, mungkin Jakarta atau Bandung atau Surabaya. Dari ini bingung waktu itu kan, tutorial di mana, mau kursus di mana gitu kan ya, sampai ngumpulin uang. Terus inget banget sama teman saya naik bus ke Bandung, ke toko komputer Bandung Computer Center atau apa ya, kita borong tutorial lebih 1 juta waktu itu tutorial. Sekarang mudah banget ya di download ya, sekarang mudah banget untuk belajarnya. Kalau dulu kan prosesnya masih ya, mungkin seumuran saya ini pasti dulu ngalamin juga bagaimana susahnya mendapatkan ilmu yang tidak sekarang. Wah, enak sekali nih, tinggal dinikmatin aja nih sekarang. Terus sampai jauh-jauh ke Bandung bersama teman-teman untuk mencari ilmu itu tadi ya? Iya, dari tutorial. Karena waktu itu kita belum tahu bahwa di YouTube itu ada tutorial yang dari awal sampai akhir kan pasti masih pecah-pecah ya, nggak ada yang sebanyak sekarang. Tapi justru kita akan alami bahwa ketika kita mau mencari ilmu dengan effort yang tinggi, pasti itu akan kita jaga. Dan sampai sekarang itu CD saya itu saya simpan. Ini pengalaman saya ini. Mungkin udah 15 tahun yang lalu saya punya tutorial ini ya. Ini untuk sebuah sejarah ya, story saya itu saya simpan. Nggak tahu saya buka masih bisa atau nggak, saya belum tahu ya. Ya CD ya. Sebetulnya masih kepingan. Alkoholin dulu. Nah, bisa dialkoholin ya. Biasa atau gimana nggak kebaca di alkohol. Nah, kalau misalnya ke Bandungnya itu tahun berapa, Mas? Saya itu berarti tahun 2001. 2001. Ya, 2001 ada kakak tingkat, dia juga suka dalam satu kampus itu. Nggak ada yang di bidang animasi, karena waktu itu yang paling tren ya memang di desain grafis, DKV ya, saya dari DKV, pasti Photoshop, terus Illustrator ya, itu yang cukup dominan waktu itu. Di bidang animasi masih ya kayak kamu suka gini ya, suka bisa 3D, bisa ini ya, udah yuk kita belajar bareng. Waktu itu karena kita juga nggak ada kursusan ya, kita belajarnya kamu belajar modeler ya, saya belajar animasinya. Nanti kita join ya ilmunya, kita lakukan seperti itu. Nah, terus kan kita juga mentok segitu, kita gimana nih? Ya udah yuk kita cari tutorial gitu kan. Wah, di mana nih gitu. Saya nggak tahu. Ya udah coba di Bandung gitu kan. Ya udah, Bandung jalan sampai Bandung jam 2 malam. Kita nggak tahu, nggak ada saudara di sana. Ya udah kita nebeng aja angkot. Sampai ditanyain, "Mau turun mana, Mas?" "Ikut aja, Pak, pokoknya, Pak." Gitu. Ya udah, harus sampai jam 10 kita tidur di masjid dulu, jam 10 tokonya buka, kita hunting, sorenya harus balik. Nah, habis itu harus ngulik, terus dari situ kan pasti teknologi juga sudah mulai jalan, informasi di internet banyak tutorial, ya akhirnya itu pengalaman satu aja, terus kita otodidak semuanya pasti. Oke, sampai akhirnya kemudian masuk ke studio. Kalau studio kita belum, waktu itu juga masih sedikit studio ya. Jadi kita kalau bicara sebut studio juga enggak, karena kita hanya 2-3 teman, terus kita freelance aja. Berarti ketika itu sudah menghasilkan berarti dari beberapa teman itu kan bagi-bagi tugas tuh. Iya. Itu sudah mulai mencoba untuk profesional, menjual jasa. Iya, sudah menjual jasa. Jadi kayak sederhana dulu sih waktu itu, mungkin kalau di Solo kan banyak pekerjaan yang masuk itu untuk ilustrasi arsitektural, terus desain produk furniture. Nah, itu melatih di ini dulu yang bisa datangkan duit lah, pokoknya kayak gitu kan. Tapi belum animasi tapi? Belum, karena kan juga kita nggak tahu relasi bikin film itu caranya gimana ya gitu kan. Terus ini harus nemuin siapa ya bikin film kayak gini. Terus jualnya gimana ya, karena dari bangku perkuliahan juga kita nggak dapat waktu itu gitu kan. Kalau sekarang kan dari industri juga malah ngasih ilmu ke teman-teman kan, apalagi programnya Animpedia ini. Olimpiade ya. Olimpiade ini sangat bermanfaat. Jadi anak-anak dapat informasi dari teman-teman yang nanti akan memberikan materi yang khusus seperti itu. Gitu. Itu memang tujuan kami kan, karena ya itu tadi. Sebenarnya kami itu gemes ketika
materi sudah banyak, tapi kok seolah-olah itu jadi alasan untuk teman-teman itu banyak tidak belajar untuk masih tanya tentang teknis segala macam. Padahal kan bahkan ketika Mas Alvan dulu aja sampai bela-belain ke Bandung untuk mencari tutorial, sekarang sudah banyak tutorialnya, kenapa tidak dimanfaatkan gitu? Ya itu generasi apa ya sekarang ini? Generasi bukan matching ya, pokoknya generasi sekarang ya harusnya. Nah itu berimpact dengan sekarang yang studio saya develop juga sama teman di Kampung Monster. Memang sekarang problemnya lebih ke attitude anak-anak gitu kan. Nah itu perlu dilatih gitu. Nah dengan informasi yang cepat, kemudahan software itu mindset secara teknis itu harusnya mulai digeser ke attitude dan semangat, deadline dan macam itu mulai digeser. Karena kalau saya lihat software itu mulai memudahkan sekarang, memudahkan untuk berkarya. Sehingga memang teknis harus. Menurut saya juga jangan teman-teman juga yang awal tuh jangan terjebak di teknis aja ya, tapi di attitude-nya. Mana ini ya? Sana ya. Di attitude-nya, deadline-nya, mau berkomunikasi dengan tim gitu kan, jangan diem menghilang terus tahu-tahu ditanya nggak ada kabar, itu nggak bagus. Kalian nggak bisa pun nggak masalah, nggak deadline, tapi selalu komunikasi sehingga di manajemen itu ngatur, si A kayaknya 3 hari baru selesai, oke saya akan over pekerjaan ini. Jadi jangan sampai kepercayaan dikasihkan ke teman-teman itu di loss gitu kan, karena dunia animasi ini kecil. Sekali teman-teman ini kecoreng namanya gitu kan, wah ini si anak ini manja banget nih, si anak ini sering menghilang, aduh kayaknya harus refresh nama kalian, agak susah ini ya. Karena itu informasinya masuk ke studio-studio. Sekarang sudah grup ya, zaman dulu mungkin agak susah, sembunyi gitu masih bisa. Sekarang ini si anak ini kayaknya repot ini, kalian wah ya ketemu di studio saya. Nah ini cukup bahaya ketika teman-teman satu kali menginjak sudah memberikan attitude yang kurang baik gitu kan. Apalagi kalau teman-teman dapat kesempatan bekerja di studio yang besar. Nah sekali kalian enggak profesional tadi ya, attitude terus deadline pekerjaan, nah itu semuanya ya malah akan bisa meredupkan karir teman-teman gitu kan. Walaupun teman-teman karirnya keren banget ya, enggak, karya keren, sekeren-keren apapun kalau nggak deadline ya pasti nggak akan dipakai. Malah jadi bumerang. Iya, malah jadi bumerang. Oke. Nah, jadi kalau kita balik lagi ke yang tadi tim kecilnya Mas Alvan itu bertahan sampai kapan? Sampai lulus saja. Sampai lulus. Okay. Sampai lulus sekolah, kuliah gitu kan, lulus kuliah. Tapi udah menghasilkan. Ya udah menghasilkan sendiri jadinya. Kan habis itu kan pasti punya kewajiban untuk saya harus kerja gitu kan. Nah, terus akhirnya kita lulus ya saya masuk kerja di bidang visualisasi produk sih. Lebih ke arsitektural sama ke desain produk lebih. Produk itu macam-macam ya, banyak banget yang dikerjakan. Tapi ya animasinya belum masuk ke karakter, tapi paling nggak at least untuk ilmu saya ini bisa dipakai untuk modeling aset. Memang dari awal dari itu dulu, karena teknik untuk bikin karakter itu lebih susah ya daripada hard surface kita bikin aset-aset gitu. Jadi bertahap lah. Belajarnya awalnya justru malah dari 3D dulu. Iya, 3D. Pertama kali belajarnya. Yang masuk ke ini ya, mau masuk ke industri ya. Ya. Ketika masuk industri itu belajar 3D dulu, walaupun Mas Alvan bisa gambar. Ya gambar masih nyontek ya. Karena waktu itu terus banyak waktu habisnya untuk belajar teknis ya. Karena ya tadi bilang waktu zaman itu secara software belum memudahkan, masih susah banget gitu kan. Komputernya juga kalau kita coba ngetes ya nunggunya masih lama, masih sambil gitaran. 5 lagu, 6 lagu baru selesai tes render, nyeting lagi 10 lagu baru selesai render. Lebih lama nunggu render daripada ngerjain. Ya kalau development kan pasti harus ada research, itu penting, dan research itu nggak boleh, kalau saya pribadi ya nggak boleh asal-asalan, dan kita tahu bahwa kita itu tahu gitu kan. Nah itu kalau misalnya ngajarin gini, kalau kamu riset, kamu itu tahu bahwa kamu itu tahu gitu kan. Nah itu kata kunci kalau waktu saya di S3 gitu. Pertanyaannya jadinya adalah, kalau misalnya saya mau bikin karya, apakah lebih baik saya menguatkan di riset meskipun itu sampai mungkin 3-4 tahun baru kelar, baru nanti saya bikin karyanya, atau saya bikin karya dulu, risetnya sambil jalan?
for all.